Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di The Grayson Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 April 2024 ya, di mana kita dapat beberapa rilis data hari ini. Tadi pagi atau jam 12 malam teman-teman, itu ada Chairman Jerome Powell yang pidato ya, speech, memberikan semacam pandangan gitu terhadap kondisi dari makroekonomi dan juga inflasi perekonomian saat ini. Kalau kita perhatikan dari beberapa rilis data di perdagangan kemarin juga, kita udah dapat data soal GDP dari China, di mana tren pemulihan ini sudah terjadi ya di China sendiri dari sudut pandang GDP-nya. Meskipun ya ekspor impor sebenarnya masih cenderung terhambat. Kemudian kita juga dapat data terkait dengan trade balance dari Uni Eropa. Lalu ada data soal housing di Amerika Serikat, teman-teman. Yang mana data perumahan di sana menunjukkan fase penurunan. Artinya minat beli masyarakat terhadap perumahan saat ini masih cenderung turun. Ya mungkin karena suku bunganya masih cenderung tinggi. Nah, di perdagangan hari ini akan ada data soal CPI dari Inggris, kemudian CPI Encore CPI dari Uni Eropa, dan dari Amerika Serikat akan ada data soal crude oil inventory minyak mentah, teman-teman. Jadi ini bisa saja memberikan impact terhadap pergerakan dan juga volatilitas dari market. Kondisi dari market saat ini kita udah masuk ke fase grid ya, yang sebelumnya extreme grid sampai di poin 80, sekarang udah turun teman-teman, pelan-pelan ke 65 disebabkan karena lebih banyaknya narasi dan juga sentimen terhadap market yang cenderung negatif ya, kayak kemarin ada berita soal perang dari Iran dan juga Israel, ini cukup mendukung. Kemudian juga ada berita terkait dengan inflasi yang masih cenderung naik dari sudut pandang CPI and PPI, sehingga membuat sentimen dari market juga cenderung negatif. Dan akhirnya ya fear and greed-nya mulai turun, dan ini akan terus berlanjut teman-teman sampai kita merasakan data fear yang lebih kuat. Ya, sekarang kan masih dalam posisi greed. Mungkin kita butuh kayak poin di 40 atau di 30-an gitu, baru kita akan bisa merasakan banyak FUD yang rame di market. Nah, kemarin atau tadi pagi kan Jerome Powell dapat pidato ya teman-teman, memberikan tentang outlook perekonomian ataupun kondisi dari inflasi saat ini. Jadi dari Jerome Powell sendiri melihat bahwa data terbaru menunjukkan kurangnya kemajuan dari inflasi tahun ini, yang berarti adalah inflasi seperti stagnan gitu, teman-teman. Dan kebijakan yang kira-kira bakalan diambil oleh Jerome Powell adalah mengatakan bahwa suku bunga akan tetap stabil, tapi dalam jangka waktu yang lebih lama, dan ini adalah narasi yang negatif. Saat ini kondisi dari market itu tengah berekspektasi kalau Jerome Powell bakalan nurunin suku bunga. Namun kalau kita melihat dari data inflasi menunjukkan bahwa inflasi belum turun lagi teman-teman dalam beberapa bulan terakhir, yang berarti inflasi stagnan banget. Dan ini tentunya tidak diharapkan oleh The Fed ya. Mereka berharap inflasinya bisa terus turun sehingga di kuartal ketiga atau keempat Federal Reserve sudah mulai menurunkan suku bunga. Namun kalau kita melihat dari rilis data kemarin, inflasinya cenderung masih tinggi, bahkan ada kenaikan meskipun itu belum terlalu tinggi. Nah, ini bisa menjadi bisa jadi sikap yang akan diambil oleh Jerome Powell adalah menahan suku bunga lebih lama. Ketua Jerome Powell Federal Reserve mengakui bahwa kemajuan dalam penurunan inflasi telah terhenti sejak awal 2024. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga memungkinkan bank sentral untuk mempertahankan suku bunga pada tingkatnya saat ini dalam waktu yang lebih lama, dan diperkirakan dari yang diperkirakan sebelumnya oleh Jerome Powell. Tahun lalu, pemulihan pasokan pendukung pertumbuhan belanja dan juga lapangan kerja Amerika Serikat itu mengalami penurunan, dan juga inflasi mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Namun saat ini ternyata masih jauh dari target inflasi The Fed sekitar 2%. Ya, bond obligasi itu sudah mulai dinaikkan lagi yieldnya, sehingga ini menimbulkan impact
terhadap lebih banyaknya permintaan pada obligasi. Itu jadi istilahnya kalau kita dari market intermarket analysis ya, melihat aliran dana saat ini itu lebih banyak masuk ke bond karena kebetulan yield-nya sudah dinaikkan, teman-teman. Ya, ini bond-bond atau obligasi dari Amerika Serikat itu yield-nya naik sehingga meningkatkan ekspektasi return. Tuh, dan ini tentunya bakalan memakan waktu yang agak sedikit lama terkait dengan penurunan inflasi. Powell berpartisipasi dalam diskusi dengan Gubernur Bank of Canada ya di wadah pemikir Wilson Center di Washington. Ini adalah pernyataan publik pertama Ketua The Fed sejak awal April ketika inflasi di bulan Januari dan juga Februari dipublikasikan. Jadi pada intinya adalah sikap dari The Fed itu masih cenderung bakalan menahan suku bunga. Tuh teman-teman. That's why kalau teman-teman melihat pergerakan dari market ya, nggak cuma market kripto, market saham Amerika Serikat, kemudian saham-saham di Asia, di Eropa itu semua rata-rata juga pada koreksi. Atau mungkin ada sentimen terkait dengan sell on May and go away. Jadi kita kan udah dekat bulan Mei nih teman-teman. Jadi market kayaknya udah mulai mengantisipasi. Sering banget memang di bulan Mei ini kayak ada ya something ya, sehingga bikin market cenderung merah juga. Sampai ada istilah seperti itu. Kemudian ada publikasi dari Arkham Intelligence. Ini dia berusaha melihat nih top individual riches yang holding crypto teman-teman by Arkham Intelligence. Yang pertama itu adalah Justin Sun. Ini adalah founder dari Huobi Global, Tron, BitTorrent, dan juga kawan-kawannya ya. Jadi Justin Sun salah satu investor kaya ya yang ada di market crypto, itu dikabarkan menjadi salah satu top dengan kepemilikan token paling banyak. Tentu saja token yang dia miliki paling banyak adalah Tron, BitTorrent, Bitcoin, kemudian USDJ, lalu ada ST Ethereum, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa aset seperti ini yang memiliki adalah Ren Losmus. Dia punya sebagian besar dalam bentuk Ethereum. Kemudian portfolio milik dari tokoh-tokoh yang lain kayak Vitalik Buterin itu terdeteksi sampai 782 juta US dollar. Kemudian Stephen Thomas 452 juta, namun tidak bisa diakses ya karena mungkin di private banget teman-teman. Kemudian juga ada James Fickle, dia punya aset sekitar 446 juta US dollar. Jadi Arkham Intelligence ini coba buat promosi gitu ya terkait dengan fungsional mereka sebagai salah satu data analitik yang tentunya bisa divalidasi kebenarannya teman-teman. Jadi ini salah satu project juga yang bisa dibilang bagus dari segi fundamental dan juga tokennya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga ARKM ya, Arkham Intelligence. Kemudian Glassnode juga baru meluncurkan terkait dengan data analitik tentang perubahan kebijakan moneter dari Ethereum. Jadi governance-nya ada semacam penyesuaian terkait dengan yield yang juga mereka bagikan, teman-teman. Jadi menyusul proposal yang baru semacam mengurangi ya reward dari staking pool. Jadi ada lonjakan yang sangat signifikan terhadap liquidity staking dari platform yang ada di Ethereum ya teman-teman, dan ini membuat tentunya mereka mengurangi yang namanya reward. Nah makin banyak nih permintaan untuk staking, itu menunjukkan bahwa minat dari masyarakat atau minat dari investor terhadap Ethereum makin bagus. Nah kalau ini dibiarkan begitu saja, maka ya potensial inflasi akan terjadi juga pada Ethereum. Namun syukurnya adalah mereka berusaha buat mengurangi reward yang dibagikan pada liquidity staking mereka, sehingga akan menimbulkan impact kelangkaan. Ya, jadi semakin langka ya semakin bagus teman-teman. Karena reward yang dibagikan cenderung semakin sedikit. Jadi ini data dari Glassnode menunjukkan bahwa supply pada Ethereum saat ini masuk ke fase netral.
Dan kalau kita melihat dari white paper-nya, harusnya sih reward staking dari Ethereum makin lama akan makin diturunkan, ya. Jadi diharapkan dengan hal tersebut bisa kayak mengurangi inflasi yang terjadi. Jadi ini mirip sekali kayak halving pada Bitcoin, di mana reward dari para miners itu dikurangi. Nah, ini juga Ethereum kurang lebih mengadopsi pola yang kurang lebih sama. Ya, itu teman-teman. Kemudian ada data terkait dengan most popular crypto naratif. Nah, narasi kripto apa saja yang paling populer? Kalau kita lihat dari data CryptoRank ini, yang pertama adalah AI menjadi top, teman-teman. Jadi pencarian di Google, di YouTube, atau di pencarian manapun itu paling banyak mencari kripto berbasiskan AI. Apalagi ada beberapa koin yang kemarin ada merger ya. Wah, ini siapa yang udah tahu nih, ada Fed AI, Ocean Protocol, kemudian juga siapa tuh satu lagi yang ikutan join? Oh, Singularity Net, teman-teman. Jadi 3 project itu gabung jadi satu sehingga bisa menimbulkan narasi yang bagus terkait dengan project crypto AI yang terbesar ke depannya. Kemudian pencarian kedua yang paling banyak, yang paling populer itu juga ada pencarian terkait dengan meme token atau meme coin, terutama mungkin yang running di jaringan Solana dan juga Avalanche yang lagi rame, teman-teman. Jadi ada banyak proyek-proyek meme token yang baru diluncurkan dan langsung mendapatkan hype yang sangat besar. Kayak kemarin ada Kok Inu, ada Bome, dan kawan-kawannya. Kemudian di pencarian top nomor 3 itu ada RWA atau Real World Asset. Nah, ini yang udah tahu terkait dengan terkait dengan tokenisasi dari beberapa perusahaan manajer investasi kayak BlackRock, kemudian beberapa bank juga udah turut gabung ya dalam project Real World Asset. Itu juga mendapatkan narasi yang bagus di tahun 2023-2024 ini. Narasi yang keempat adalah DeFi, Decentralized Finance. Ini adalah project yang bakalan terintegrasi bagus. Let's say kalau CBDC itu mulai dibangun atau dibikin, teman-teman, dengan penggunaan DeFi, ini tentu saja bisa menjadi narasi yang bagus. Kemudian layer kedua, ini juga menjadi solusi dari Ethereum, yang mana narasi layer kedua ini sudah rame mendekati Denken upgrade yang dilakukan oleh Ethereum dan sudah sukses, teman-teman. Lalu ada game play to earn dan sisanya Depin. Ini beberapa narasi-narasi yang memberikan impact yang bagus. Jadi kalau teman-teman lagi cari koin, cari aja koin dengan narasi-narasi berikut. Saya rasa masih akan punya prospek yang bagus ke depannya. Lalu PayPal dikabarkan baru saja memperbarui privacy policy and privacy mereka terkait dengan perdagangan market NFT. Dikabarkan PayPal sudah menghilangkan protection mereka terhadap transaksi dari NFT yang lebih besar dari 10.000 US dollar. Ya, jadi ini dihilangkan proteksinya karena mereka pengen mengurangi kayak resiko yang dimiliki oleh PayPal. Jadi PayPal ini menyediakan atau mendukung layanan jual beli NFT. Ya, termasuk dengan beberapa platform juga gitu, teman-teman. Ya, itu dikurangi kemudian ya itu sih beberapa rilis data saat ini. Coba kita lihat ya dari Fed Rate Monitor Tools, karena kan kalau kita lihat dari pidato dari Jerome Powell melihat bahwa inflasi masih tinggi dan sepertinya Amerika Serikat masih bakalan menahan suku bunganya. Banyak juga teman-teman yang mengatakan bahwa nggak mungkin nih The Fed naikin suku bunga lagi karena kan nanti ada election. Ada pemilu ya, teman-teman. Jadi menurut saya sih make sense juga ya. Kayaknya pemerintah Amerika Serikat dan juga The Fed itu bakalan menahan suku bunga aja di 5,5% dalam jangka waktu yang cukup lama ya, karena mereka pengen buat nurunin inflasi, teman-teman. Jadi sekarang konsensus percaya bahwa 95% dari The Fed itu pasti bakalan menahan suku bunganya dan tidak akan melakukan peningkatan di tahun ini. Sepertinya seperti itu dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penurunan suku bunganya. Oke, kita lihat gimana kondisi dari market Bitcoin. Bitcoin overall koreksi sekitar 1%, DXY mengalami tren kenaikan tipis, emas juga kemarin mengalami rally ya, teman-teman. Dan saham-saham itu pada terkoreksi, saham Indonesia kemarin koreksi, Asia, kemudian Eropa sama-sama koreksi juga. Karena memang sentimen inflasi yang masih cenderung tinggi ini. Terus ada perang juga sih sebenarnya.
Dan dari Bitcoin sendiri kemarin juga masih dalam tahap koreksi, BTC dominance-nya masih menguat, sehingga banyak altcoin yang kayak kena tekan juga teman-teman di perdagangan kemarin. Bitcoin di time frame daily kemarin closing overall good dan saat ini kita kemungkinan bakalan closing merah lagi. Itu ada tokek, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan dari pergerakan dari market ya, kecenderungannya sekarang kita masih dalam tahap koreksi. Namun penurunan yang terjadi pada Bitcoin belakangan ini kayak udah mulai ketahan, teman-teman. Jadi ekspektasinya adalah adanya pullback dalam jangka waktu pendek pada Bitcoin. Jadi kemungkinan dia masih bakalan bisa turun ya, drop teman-teman, tapi setelah itu kita ekspektasikan akan ada kenaikan kembali untuk Bitcoin ke kisaran level 66 ribuan something. Dari RSI sendiri sudah menunjukkan adanya divergence. Ada kenaikan dari RSI-nya dengan volume perdagangan transaksi yang juga cenderung naik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan transaksi sudah semakin ramai lagi dilakukan oleh buyers and seller, teman-teman, yang berarti kalau buyers-nya naik, permintaan terhadap Bitcoin sudah naik. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bitcoin sedang mengalami konsolidasi dan kemungkinan akumulasi masih akan tetap berlangsung dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan. Jadi kalau investor yang lain aja udah pada mulai berani masuk, itu berarti eh, ya perspektif kita adalah masih tren bullish pada Bitcoin. Ya itu sih di time frame daily overall nggak bagus. Nggak bagus-bagus banget lah, tapi udah mulai kayak ada ditahan ya pergerakan Bitcoin meskipun memang masih bergerak cenderung turun. Kalau dari time frame 4 jam, tadi kita udah temukan adanya tekanan jual yang masih terlihat. Sementara di time frame 1 jam, ini Bitcoin udah mulai stabil. Nggak seperti yang terjadi minggu sebelumnya, di mana Bitcoin ini kan mendapatkan tekanan jual yang lumayan signifikan. Nah di sini Bitcoin kita lihat dia udah mulai kayak stabil gitu, volume perdagangannya pelan-pelan masih naik, ya RSI-nya pun juga kurang lebih menunjukkan tren yang serupa. Jadi ekspektasi kita sebenarnya adalah kalaupun Bitcoin-nya bakalan turun-turun dikit, ya kedepannya masih akan ada potensial untuk kenaikan jangka pendek saja pada Bitcoin. Jadi menurut saya altcoin layak untuk dicicil karena altcoin kebanyakan juga udah pada koreksi ya, dan sekarang kebanyakan altcoin yang saya pantau itu lagi berada dalam level support. Nah ini support, Manta ada di support, Algorand, kemudian Injective kurang lebih juga kayak struggle gitu loh teman-teman. Cardano juga gitu. Ya jadi gitu sih kalau saya lebih kayak fokus buat cicil aja, mumpung harganya udah terdiskon seperti sekarang ini, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan teman-teman, karena market siklusnya memang seperti ini, kalau dia udah naik lumayan lama, koreksi wajar, setelah itu ya naik lagi teman-teman, karena kan kita akan ada narasi-narasi yang bagus, apalagi setelah halving ya. By the way halving itu lagi 3 hari lagi, prediksinya atau ekspektasinya itu sekitar 20 April. Nah, kalau di Indonesia mungkin 21-an lah, teman-teman. Jadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah halving kemungkinan baru pergerakan Bitcoin akan melonjak. Jadi manfaatkan fase-fase koreksi seperti ini untuk teman-teman dapetin barang di harga yang cenderung kompetitif, di harga yang cenderung lebih wajar ya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.